Assalamualaikum sahabat usaha kita. Saat ini kita sudah berada nih di rumah makan Itik Lado Ijo yang ada menu spesial Itik Lado Ijo, supunya salah satu anak muda juga nih di Siak, yakni Ica Risa Sukria yang berada di Jalan Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Nah, seperti apa usaha yang telah dijalaninya ini dan apa saja nih ada menu-menu yang di rumah makan Itik Lado ini? Tetap saksikan usaha kita. Rumah makan Itik Lado Hijau dengan menu spesial Itik Lado Hijau ini milik pengusaha perempuan muda Risa Sukria atau akrab dipanggil Ica. Berada di Jalan Lintas Siak Buatan, Mempura, Kecamatan Mempura, Siak, Sri Indrapura. Dengan menu spesial Itik Lado Hijau, di sini juga tersedia makanan Nusantara seperti masakan Melayu asam pedas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah sampai di rumah Itik Lado Hijau, punyanya Ica dia. Iya, betul sekali. Oke, salah satu usaha Ica. Iya, Kita betul. juga mau tahu nih, menu spesialnya juga ada di sini. Menu Itik Lado Hijau. Itik Lado Hijau. Iya, sesuai dengan judulnya. Oke, nanti kita mau tahu juga nih bagaimana proses usaha Ica nih, Iya. dan juga apa saja menu-menu yang ada di sini. Oke, siap. Ya, Ca, ini kan menu spesialnya Itik Lado Hijau. Iya, benar sekali. Ci. Oke, boleh kita lihat nggak sini proses pembuatan Itik Lado Hijaunya? Boleh sekali. Yuk, kita ke dapur. Ya, sahabat usaha kita, rumah makan Itik Lado Hijau ini dari namanya tentu menu spesialnya yakni Itik Lado Hijau. Bagaimana ya proses pembuatannya? Iya, Ici, kita akan mulai masak proses masakan Itik Lado Hijau. Nah, di sini kita menggunakan entok atau itik. Tahu entok atau itik? Entok tuh yang, tunggu, ada dua nih yang Ica tahu. Satu yang tinggi langsing, satu yang pendek gemuk. Ya, nah, yang dipakai yang mana nih? Yang pendek, gemuk, warna bulunya yang biasanya hitam atau putih, atau hitam putih. Oh, itu berarti entok Iya, ya? betul Nah, itu sekali. yang dipakai Itik Lado Hijau. Betul sekali. Dagingnya sepertinya Lebih tebal ya? Iya, kalau dibanding dengan bebek, kalau yang leher panjang bebek itu lebih tebal entok ini. Oke, Nah, sip. ini dia entok. Ini sudah melalui proses dulu. Nah, prosesnya kita bakar. Setelah kita bakar, baru kita kukus atau kita rebus dengan rempah. Nah, ini yang nantinya baru kita masak. Oke. Iya, jadi menghilangkan amisnya kita rebus dulu dan kita bakar dulu terlebih dahulu sebelum dimasak. Oke, sip. Oke. Nah, di sini kita menggunakan bawang putih, bawang merah, kemudian juga ada kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, juga ada serai, Bumbu-bumbu ininya ya, ya, bumbu keringnya ya. kemudian daun kunyit, kemudian juga asam keping, kemudian ada kapulaga, kulit manis, cengkeh, dan bunga lawang. Ya, khas nih, tradisional memang Memang Indonesia. ini ciri khas Indonesia sekali. Nah, cabenya kita menggunakan cabai hijau plus cabai rawit, kemudian tomat hijau. Sebenarnya, Ca, ini kalau Itik Lado Hijau ini dari makanan dari mana nih, Ca? Nah, benar. Itik Lado Hijau ini berasal memang dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tapi kita variasikan karena ini lidahnya Melayu, jadi kita kombinasikan dengan kemelayuannya. Oke. Iya, kita mulai saja ya, Ci. Oke, siap. Nah, bawang putih, bawang merah kita tumis terlebih dahulu. Ya, Ici, bawang putih, bawang merah kita tumis terlebih Ditumis dahulu. dulu, ya. Ya. Kemudian ada tadi jahe, lengkuas, sama kunyit. Bumbu-bumbu halusnya berarti ini Iya, ya. ini yang dihaluskan. Ditumis dulu. Ditumis dulu biar sedikit matang. Nah, baru kita masukkan itiknya. Oh, berarti sama bumbunya langsung Itik dulu. Itik dulu. Ya, biar meresap karena itik ini kalau kita salah-salah mengolah bisa amis. oh gitu. Iya, bisa amis. Makanya Menjaga ini ya, menjaga rasa ya. jadi terlebih dahulu kita tumis dengan bumbunya. Nanti kita masukkan rempah-rempahnya. Oke, ini diaduk dulu ya sama bumbunya, bebeknya biar bumbunya meresap. Meresap betul, Oke. Ici.
sebentar, Ici lihat ada santan memang bahannya ya? Ya, betul. Nah. Nah, nanti kita akan tunjukkan di mana santan akan kita padukan dengan itiknya. Oke. Setelah ini udah sedikit matang nih, baru kita masukkan cabenya. Oke. Cabenya kita masukkan. Ini cabai yang sudah digiling, cabai hijau dengan cabai rawit dan tomat. Oh, jadi bumbu-bumbu halus dulu nih digabung, diolah dulu, nanti baru yang lainnya lagi. Betul ya? sekali. Oke. Kemudian ini rempahnya kita Bumbu masukkan langsung keringnya ya, rempah. Ya, ini tadi sudah kita cuci bersih. Nah, untuk masak sama bumbu gini berapa lama nih waktunya nih? Tergantung berapa banyaknya kita masak, Ici. Kalau untuk nih segini nih? Ini Agak kurang ada lebih 4 sekitar potong ya? Iya, 4 potong. kalau 4 potong kurang lebih sekitar 7 sampai 9 menit. Oh, 7 sampai 9 Iya, menit. tergantung juga tekstur itik yang kita gunakan. Apakah kita pakai itik muda atau itik yang tua? Oh gitu. Iya, itu Jadi sesuai itu juga ya? betul sekali. Karena tekstur itik itu semakin tua dia semakin keras. Oh iya. Iya. Jadi agak lama begitu. Iya, betul. Oke. Perebusannya juga begitu, tergantung dengan umur itiknya. Oke. Nah, setelah ini kan sudah melewati masa separuh matang, baru kita gabungkan dengan santan. Oke. Jadi ini bentuk itik lado hijau ini semacam gulai kah? Atau semacam goreng kah balado? Mungkin gitu aja? Iya. Apa sih, Cek? Mungkin semacam gulai, tetapi kita tidak menggunakan santan banyak. Santannya hanya sedikit. Santan ini berfungsi memadukan antara itik dengan bumbu. Oh. Jadi menggunakan santannya terbilang sangat sedikit. Iya, penasaran juga nih nanti gimana rasa itik Iya. lado hijau punyanya Ica nih. Betul, nanti wajib dirasakan nih. Iya. Nah, ini untuk masaknya kita butuh sekitar ya kalau ukuran segini sekitar 12 sampai 15 menit. Oh, sudah dimasukkan santan tadi Ya, ya. benar sekali. Tetap diaduk juga nih berarti ya, Ca? Ya, tetap diaduk. Nah, kita kasih garam secukupnya. Ini sesuai selera ya. Berarti harus tetap diaduk ya. Ya, kalau enggak nanti bisa hitam gitu. Oh iya. Oke. Nah, ini kita tunggu masaknya sampai kering. Jadi sampai kering, tapi bukan rendang. Bukan rendangnya. Bukan rendang. Iya, juga penasaran nih itik lado hijau itu seperti apa sih begitu. Jadi memang khas dari Sumatera Barat, cuma kita ada di Siak. Di Siak. Dengan rasa juga agak Melayu-Melayu. Iya, kita sesuaikan dengan lidah Melayunya. Oke, sip. Oke. Lauk itik lado hijau yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat di rumah makan ini diolah dengan menyesuaikan rasa atau lidah Malaysia. Jadi ini dia masakan yang kita buat tadi ya, Ca, ya, Betul itik lado sekali, Ici. hijau. Iya, masak ini sudah cukup sempurna karena sudah mulai mengering. Oke. Iya. Ya, sahabat usaha kita, ini dia itik lado hijau yang sudah kita buat tadi, punya rumah makan itik lado hijau Ica. Yang memang khusus menu spesial di sini adalah itik lado hijau. Iya. Oke. Di sini juga berbagai macamnya ada apa aja Betul. nih, Ca? Jadi kita juga menyajikan masakan Nusantara. Jadi ada dari Sumatera Barat, juga ada dari Melayu seperti asam pedas, ikan patin. Oke. Kemudian juga ada ikan bakar. Ini di mana-mana sepertinya ada ya. Dan kemudian juga ada gulai kakap. Nah, ini ikan laut. Kemudian ada gulai debu. Kemudian juga ada ayam sambal, ayam bumbu gitu. Pokoknya lengkap di sini, dari Lengkap. ayam, dari ikan sungai, ikan laut, semua ada di sini. Betul Sampai sekali. itik tadi yang menu spesial Iya, ya? itik lado hijau. Itik Ya, lado langsung hijau. dicicipi aja, Iya. Ici. Oke, benar. Ini berarti bentuknya memang kering begini ya? Ya. Nah, tadi kan dikasih santan. Ici kira ini bentuknya seperti gulai, ada santannya, ternyata cuma sebagai penyedap rasanya aja. Kita menggunakan santan itu takarannya sangat sedikit. Oke, Iya. nanti kita coba. Ica mau tanya-tanya dulu nih.
usaha Ica Rumah Makan Iti Lado Ijo ini. Gimana sih sejarahnya, bagaimana Ica membuat usaha menjadi Rumah Iti Lado Ijo yang spesialnya memang Iti Lado Ijo ini? Boleh diceritakan sedikit? Boleh, ya Ci. Sebetulnya dulu dari gadisnya Ica memang udah hobi jualan. Nah, pada gadis dulu juga pernah buka rumah makan, tapi namanya Rumah Makan Pandan Wangi. Tapi ya proses menuju kita sukses itu tidak mudah memang. Kami waktu itu kerjasama dengan seorang teman, akhirnya bangkrut. Itu cuma berdiri beberapa bulan, tapi mungkin belum ada rezekinya di sana, kita tutup. Nah, setelah saya punya anak kedua, saya berencana mau buka rumah makan. Nah, yang pertamanya itu di Kampung Rempak, Kelurahan Kampung Rempak, tak jauh dari Islamic Center. Dulu namanya di situ adalah Rumah Makan Urang Awak. Rumah Makan Urang Awak sekarang tetap buka dengan nama Rumah Makan Urang Awak. Nah, kemudian memang menu andalannya adalah Itik Lado Ijo. Berdiri di sana dari tahun 2016. Saya ingat waktu itu saya hamil 9 bulan, sudah buka. Kemudian memang yang booming saat itu tuh adalah Itik Lado Ijo. Nah, di Rumah Makan Urang Awak tadi? Iya, kemudian saya mencoba belajar lagi dan bukalah cabangnya di sini. Awalnya kita mau buka ini adalah Rumah Makan Urang Awak yang kedua. Tapi karena pelanggan kita, ada pelanggan tetap juga bilang, kenapa kok Urang Awak Itik Lado Ijo aja, kan itu yang lebih booming gitu. Akhirnya kami bincang-bincang dengan suami pada saat itu, ya sudah, kita ganti nama di sini Itik Lado Ijo. Tapi sebetulnya produksinya sama. Jadi Urang Awak itu dapurnya di sini. Setelah masak di sini, baru kita bawa pakai mobil box ke sana. Jadi sana cuma tempat jualan saja. Yang proses masaknya di sini. Dan semua menunya sama. Masakannya yang di Itik Lado Ijo dengan Urang Awak itu sama. Produksinya juga sama. Dengan menu Nusantara tadi ada ikan, ayam, semua yang ada. Iya, benar sekali Ici. Dan kemudian kami juga menerima catering, catering untuk pesta, ada yang kenduri atau ada rapat-rapat kantor. Nah, alhamdulillah kita sudah punya pelanggan tetap, ada yang kantoran, kemudian ada juga yang rumah-rumah pribadi, kemudian ada yang bahkan sekarang makannya setiap hari dengan kita. Oke, berarti ini bukanya setiap hari, Cak? Setiap hari, ya. Kalau rumah makan ini bukanya dari jam 9 sampai sore jam 4 atau setengah 5. Sebenarnya bukanya udah dari pagi sih, cuma kan proses masak pagi tuh gitu. Paling ready-nya udah mulai dari jam 9 atau setengah 10 tuh udah ready. Untuk makan siang lah ya? Iya, makan betul. Sore. Makan siang dan makan sore. Kalau makan malamnya ada lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi, tapi bukan di sini, di lantai sana. Oke, siap. Ica, dengan sudah berdirinya nih Rumah Makan Itik Lado Ijo, usaha milik Ica ini, sudah berapa karyawan yang Ica pekerjakan di sini? Oh ya, kalau untuk saat ini kita punya 11 orang. Oh, itu khusus Itik Lado Ijo dan Rumah Makan Urang Awak ya? Ada chefnya sendiri juga, khusus untuk makan makanan ini. Iya, betul. Kan di sini bisa makan di sini dan juga dibungkus nih ya, dan ada juga catering. Betul. Ini dengan harga berapa nih, Ca, biasanya kalau untuk dibungkus dibawa pulang nih? Iya, kita harganya memang cukup merakyat ya. Untuk nasi ramas itu cuma 15.000. 15.000. Kemudian hanya beda itu di Itik Lado Ijo. Nah, Itik Lado Ijonya berapa nih harganya nih? Iya, kalau untuk lado ijo, ya memang kita di harga 27.000. Oh, jadi memang spesial ya? Iya, spesial karena memang itik pun tidak sama harganya dengan ikan ataupun ayam. Lebih tinggi itik, kemudian prosesnya juga panjang gitu. Jadi itik dipakai nasi itu 27.000. Memang spesial ya? Spesial. Nah, cateringnya sendiri Rinca, misalnya kalau untuk banyak seperti kantoran boleh, atau juga untuk hanya teman-teman kantor bisa nih, Ca? Bisa, bisa. Jadi kita kebetulan karena promosi media sosial atas Facebook saya sendiri, nama Risa Sukriya, jadi bahkan kita pernah nasi box itu di Pekanbaru. Ada pesanan di Pekanbaru. Sampai ke Pekanbaru juga, iya, berarti tapi ini. kita buka dapur di Pekanbaru. Oh, masaknya di sana? Iya, dengan kita bawa chefnya orang sini? Iya, kita bawa tenaga kita dari sini, kemudian kita bawa peralatan kita di sini, kemudian kita punya tempat di Pekanbaru, akhirnya kita masak di Pekanbaru, proses ngotaknya juga di Pekanbaru, tapi
chefnya, kemudian menu apanya dari kita, dari Siak ini. Memang khas itik lado hijau. Iya, khas itik lado gitu, udah hijau. sampai ke Pekanbaru, udah sampai di mana-mana juga nih ya. Oke. Ca, mungkin apa sih Ca motivasi yang bisa Ca berikan kepada teman-teman sahabat usaha kita nih sebagai pengusaha yang sudah cukup lama juga nih. Iya, membuka usaha itu sebenarnya tidak cuma hanya hobi, tetapi juga karena kita juga punya keinginan yang kekeh. Kemudian juga dalam buka usaha ini satu yang paling penting adalah kita harus berani. Karena membuka usaha itu ada konsekuensinya yang harus kita hadapi. Yang pertama, konsekuensinya itu adalah kerugian. Yang kedua, bonusnya adalah keuntungan. Nah, kita harus siap. Nah, apalagi masa pandemi ini, mungkin tidak saya saja, mungkin banyak pengusaha-pengusaha di luar sana mungkin merasakan dampak dari pandemi ini. Tapi bagaimana kita tetap berkreasi, itu saja. Karena memang seorang pengusaha itu yang penting tidak cuma kekeh, tapi keberanian. Itu yang paling penting, apalagi untuk anak-anak milenial yang mau buka-buka usaha, ya itu yang paling penting kalau menurut saya gitu. Pengusaha muda juga nih, Ica. Dengan umur berapa nih Ica sekarang? Saya baru 30, jalan 32 ya. 32, masih muda. Masih muda, masih milenial ya. Iya, oke. Apa nih Ca keinginan Ica nih sebagai pengusaha juga ke depannya gitu? Saya punya mimpi memang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, karena memang tidak semua masyarakat yang bisa bekerja di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan besar. Karena bekerja di sana tentu ada administrasi yang harus dipatuhi dan dipenuhi. Dan masyarakat tidak semuanya bisa memenuhi itu. Nah, mungkin dengan usaha saya yang masih proses menuju sukses ya, proses menuju sukses, bisa membantu juga. Nah, sebetulnya sama-sama membantu. Saya juga terbantu dengan ibu-ibu yang membantu saya. Kemudian saya coba membantu juga ibu-ibu yang biasanya di rumah saja mungkin bisa membantu kebutuhan keluarganya. Di sini juga menerima pesanan makanan porsi banyak atau catering untuk acara keluarga maupun kantoran. Oke Ca, sekarang kita mau cobain dulu nih itik lado hijaunya ya Ca. Iya. Silakan sih. Nah, tadi kita udah masak itik lado hijaunya. Ini kita cobain dulu. Oke, nih Ca yang tadi kita masak ya Ca ya, itik lado hijau. Lembut loh ternyata Ca. Betul sekali. Memang beda nih rumah makan itik lado hijau. Itik lado hijaunya memang tuh lembut loh. Ya biasanya memang kan ya katanya itik itu kan agak terlihat memang keras begitu kan ya. Tapi ini memang lembut Ca. Lembut ya. Dirasain aja langsung. Oke, siap. Nah Ca, untuk ini nih sebenarnya resep itik lado hijau nih dari siapa sih Ca? Oh, dari orang tua saya. Oh, berarti ini resep turun-temurun? Iya, kebetulan yang kepala dapur orang tua saya. Oh, memang dari orang tuanya sendiri. Iya. Oke, berarti ini memang khas. Khas. Orang tuanya orang mana nih, Ca? Orang Sumbar. Oh, memang asli. Oke, berarti tidak kalah memang dengan yang lain juga karena memang orang Sumatera Baratnya sendiri yang masaknya. Kita cobain dulu. Memang lembut. Dibilang gulai enggak juga, dibilang belado juga enggak. Ya memang khas itik lado hijau nih. Iya. Kayaknya enak juga nih pakai nasi nih. Nanti kita coba. Bisa dicicipi pakai nasi. Ada menu lain juga, Ci. Ini ada asam pedas ya. Iya. Memang khas Melayunya juga disiapkan juga di sini. Jadi yang mau lidahnya Melayu juga. Iya, karena memang kita juga ada chefnya juga orang Melayu juga. Iya. Gitu. Dan ini tidak begitu pedas juga nih sahabat usaha kita. Itik lado hijau ini pokoknya dengan harga Rp27.000 memang sudah terbayar ini. Dan untuk lidah saya memang kan orang Melayu tidak begitu pedas. Emang ya enak dimakan begitu. Jadi kan selain dia juga lembut, tidak pedas, dan memang enak. Itik lado hijaunya. Oke, sahabat usaha kita, bincang-bincang kita bersama
ownernya rumah makan Itik Lado Ijo juga sudah disajikan Itik Lado Ijo yang memang enak, khas dari rumah makan Itik Lado Ijo milik pengusaha muda Ica ini. Dan nantikan sahabat usaha kita di program usaha kita selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cang. Cobain lagi pakai nasi. Iya, ya, silakan sih. Oke. Bagi pecinta kuliner yang ada di Kabupaten Siak ataupun dimanapun yang berkunjung ke Siak, bisa menikmati hidangan kami di Rumah Makan Itik Lado Ijo, tepatnya di Jalan Siak Buatan atau di depan Samsat Siak, atau di seberang kantor Bupati, tepatnya di Kelurahan Sungai Mempura. Kami menyediakan menu-menu andalan kami yang ada di seluruh Nusantara dan dengan ciri khasnya Itik Lado Ijo. Nah, kami juga menerima pesanan nasi bok, catering ataupun prasmanan, dan kami siap mengantarkan ke alamat Bapak Ibu khususnya yang di Kabupaten Siak. Kami juga siapkan peralatan prasmanan atau cateringnya. Bapak Ibu bisa hubungi saya di Facebook Risa Syukria Ica atau di nomor telepon 0852 7144 2090. Dan kami juga punya rumah makan Urang Awak di Kelurahan Kampung Rempak, tak jauh dari Islamic Center. Terima kasih.